down, I know you got me, baby. Halo guys, perkenalkan saya Dila Prilia. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari program studi D3 Akuntansi STIM Muhammadiyah Cilacap. Di sini saya akan membahas materi terkait subjek dan objek pajak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Kristanti Rahman SEMAK CPTT. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian subjek dan objek pajak. Sebenarnya apa sih subjek dan objek pajak itu? Jadi, subjek pajak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak pada pemerintah. Subjek ini berupa orang pribadi maupun badan usaha, seperti perusahaan, organisasi, atau yayasan yang dikenai kewajiban berpajakan. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak, yaitu hal-hal yang dikenai pajak berdasarkan peraturan perpajakan suatu negara. Objek pajak dapat mencakup penghasilan, aset, transaksi, dan kegiatan ekonomi yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada negara. Secara singkatnya, subjek pajak adalah siapa yang membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah apa yang dikenai pajak. Lalu yang kedua ada klasifikasi subjek pajak. Klasifikasi subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, klasifikasi subjek pajak berdasarkan status kewarganegaraan atau tempat tinggal, yaitu ada subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Subjek pajak dalam negeri adalah orang atau badan yang berdomisili yang memiliki ikatan ekonomis atau jangka waktu tertentu dengan Indonesia, sehingga wajib membayar pajak atas seluruh penghasilan, baik yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi atau badan yang tidak tinggal atau tidak berdomisili di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Yang kedua, ada klasifikasi subjek pajak berdasarkan bentuk hukum atau status. Yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi berupa individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Bisa sebagai subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri, tergantung domisili dan lama tinggal di Indonesia. Contohnya, ada karyawan, pedagang, dokter, freelancer, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Contohnya, ada PT, koperasi, yayasan, firma, CV, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi, harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang belum dibagikan kepada ahli waris, dianggap sebagai subjek pajak tersendiri sampai warisan tersebut terbagi. Lalu yang keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk tetap diperlakukan seperti subjek pajak badan dalam negeri. Contohnya, kantor perwakilan, cabang, gudang, agen di Indonesia milik perusahaan asing. Selanjutnya ada hak dan kewajiban subjek pajak. Kewajiban subjek pajak adalah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau aset yang dimiliki. Sedangkan hak subjek pajak adalah hak atas pelayanan yang baik dari otoritas pajak, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas penetapan pajak, dan hak atas pembebasan atau pengurangan pajak dalam kondisi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kriteria wajib pajak dan non-pajak. Kriteria wajib pajak ada 5, yaitu yang pertama, merupakan subjek pajak, kedua, memperoleh penghasilan atau objek pajak lainnya, ketiga, tinggal atau berdomisili di Indonesia, yang keempat, terdaftar atau wajib mendaftarkan diri di kantor pajak atau memiliki NPWP, dan yang kelima, tidak termasuk dalam pengecualian atau pembebasan pajak. Dengan kriteria non-pajak ada 4, yaitu yang pertama, bukan subjek pajak, yang kedua, tidak menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yang ketiga, termasuk pihak yang dikecualikan, dan yang keempat, memenuhi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu yang kelima, ada klasifikasi objek pajak. Klasifikasi objek pajak dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, klasifikasi objek pajak berdasarkan jenis pajaknya.
Klasifikasi objek pajak berdasarkan jenis pajaknya ada 5. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh, objek pajaknya adalah seluruh jenis penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Contoh objek pajak PPh adalah gaji, tunjangan, bonus, bunga, dividen, royalti, keuntungan usaha atau laba, hadiah atau penghargaan, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek pajaknya penyerahan dan impor pajak kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Contohnya, penjualan produk elektronik, jasa arsitektur, impor barang dari luar negeri. Lalu yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah. Objek pajaknya penjualan barang-barang mewah tertentu di dalam negeri. Contohnya, mobil mewah, perhiasan emas dan berlian, dan barang elektronik premium. Yang keempat ada bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang dikenakan untuk memberikan kekuatan hukum pada dokumen tertentu. Pajak ini dibayar dengan cara menempelkan atau mencetak materai pada dokumen tersebut. Lalu yang kelima ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contohnya, pembelian rumah atau tanah, warisan properti, hibah tanah atau bangunan. Yang kedua, klasifikasi objek pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama, objek pajak langsung. Objek pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan atau kekayaan milik wajib pajak. Pajak ini dibayar langsung oleh wajib pajak kepada negara dan biasanya melibatkan laporan atau perhitungan langsung oleh wajib pajak. Yang kedua, ada objek pajak tidak langsung. Objek pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa dan dibayar oleh konsumen atau pihak lain yang membeli barang atau jasa tersebut. Pajak ini biasanya dipungut oleh pihak ketiga, seperti penjual atau penyedia jasa, dan kemudian disetorkan ke negara. Lalu yang ketiga, ada klasifikasi objek pajak berdasarkan klasifikasi administratif. Yang pertama, objek pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Pajak ini diterapkan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, ada objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah aktivitas atau usaha yang menyediakan jasa hiburan bagi masyarakat, yang dapat berupa pertunjukan seni, olahraga, atau hiburan lainnya. Pajak ini dikenakan untuk kegiatan yang menampilkan atau menyediakan hiburan kepada publik. Lalu yang ketiga, ada objek pajak hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran mencakup pajak yang dikenakan pada kegiatan penyediaan jasa, penginapan dan makanan atau minuman. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan objek pajak dan non-pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan objek non-pajak adalah penghasilan atau transaksi yang tidak dikenai pajak meskipun secara umum tampak serupa dengan objek pajak karena dikecualikan oleh undang-undang. Lalu yang terakhir ada pengecualian dan pembebasan objek pajak. Pengecualian dan pembebasan objek pajak adalah kondisi atau ketentuan yang menyebabkan suatu penghasilan, transaksi, atau aset tidak dikenai pajak. Meskipun secara umum termasuk dalam kategori objek pajak, pengecualian dan pembebasan objek pajak ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, selesai juga pembahasan kita mengenai subjek dan objek pajak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.